Raja Mufaka dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cintai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Gurindam 12 pasal ke-12. Kubahan Raja Ali Haji. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka cerita. Sungguh indah buah semangka, daunnya lebat, tumbuh berpilin. Sebelum cerita saya buka, izinkan saya menyapa hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila alias Salsabila, si baik hati yang selalu ceria dan penuh semangat. Kelas 5 Al-Ghazali SDIT Arefa Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka memperingati Hari Pajak tanggal 14 Juli dan sempena menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, hari ini saya akan bercerita tentang semangat nasionalisme, peran dan kreasi generasi muda dalam berkontribusi membangun negeri. Cerita ini saya terinspirasi dan saya angkat dari kisah salah satu tokoh perjuangan persiapan kemerdekaan Indonesia, dan saya beri judul Dr. Rajiman Widyodiningrat Masa Kini. Cerita ini saya sadur dari buku yang berjudul Dr. Kajen Raden Temenggung KRT Rajiman Widyodiningrat, hasil karya dan pengabdiannya, karangan Dr. Andes A.T. Sugito SH, dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1998. Berbicara tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, tentu tidak lepas dari peran besar Soekarno dan Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Proklamator. Selain itu, ada tokoh lain yang berperan sebagai konseptor. Dr. Rajiman Widyodiningrat lahir di Yogyakarta 21 April 1879. Ibunya berasal dari Gorontalo dan ayahnya bernama Sutodrono. Berasal dari keluarga rakyat biasa, Rajiman bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia pernah bersekolah di Batavia yang dibiayai oleh pamannya, Wahidin Soedarohusodo. Pada awal pendidikannya, Rajiman hanya mendengarkan pelajaran dari luar di bawah jendela kelas. Sampai suatu hari, guru Belanda merasa kasihan dan ia diizinkan untuk mengikuti pelajaran sampai ia berusia 20 tahun. Di usia yang masih muda, Rajiman berhasil meraih gelar dokter, dan pada usia 24 tahun, Rajiman mendapatkan gelar Master of Art. Rajiman sempat menempuh pendidikan di Belanda, Prancis, Inggris, juga Amerika. Salah satu alasan yang mendorong Rajiman untuk belajar ilmu kedokteran adalah karena rasa kasihannya ketika melihat masyarakat Ngawi saat itu dilanda penyakit pes. Ia juga belajar ilmu kandungan secara khusus karena saat itu banyak ibu-ibu yang meninggal akibat melahirkan. Selain mengabdikan dirinya sebagai dokter, ia juga turut mengambil peran dalam lahirnya organisasi Budi Utomo. Ia bahkan dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut pada tahun
1914 sampai 1915. Pada saat Jepang terdesak dalam Perang Pasifik, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bentuk dari janjinya tersebut, Jepang membentuk BPUPKI, dijawab pada akhir Mei 1945. Dan Dr. Rajiman menjadi ketua dari BPUPKI. Ia pun memimpin sidang pertama BPUPKI, di mana ia mempertanyakan tentang rumusan dasar negara apa yang akan digunakan jika nanti Indonesia telah merdeka. Dari pertanyaan tersebut, Soekarno pun mengusulkan rumusan dasar negara yang dinamai Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Rajiman diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Dan pada tanggal 20 September 1952, Rajiman menghembuskan napas terakhirnya. Ia pun diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat mengadakan rapat panitia singkat dan menggunakan kata pajak untuk pertama kalinya. Rekomendasi tersebut berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara harus diatur hukum. Rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945 terdapat kata pajak dalam pasal 23 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Hari Pajak dan diterapkannya Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Bapak Pajak Indonesia. Peringatan Hari Pajak tanggal 14 Juli bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan di Indonesia. Tahukah teman-teman apa itu pajak? Pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan balas jasa. Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib mengetahui berapa besar anggaran penerimaan yang dituangkan dalam APBN Indonesia. Hingga saat ini, kontribusi pajak terhadap anggaran belanja negara mencapai 70%. Artinya, 70% uang yang digunakan pemerintah untuk negara itu semua berasal dari pajak. Jadi, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu berasal dari pajak. Membayar pajak bukan hanyalah kewajiban yang harus dipaksakan, melainkan juga hak dari setiap warga untuk ikut turut berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. Konsep tentang makna berbagi dipraktekkan dalam bentuk kesadaran membayar pajak. Pajak yang diperoleh oleh negara nantinya akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendukung seperti rumah sakit, gedung sekolah, buku, modul pembelajaran, ruang belajar, perpustakaan, taman bacaan dan taman budaya, serta fasilitas umum lainnya itu dibangun melalui pajak. Apakah teman-teman pernah mendengar slogan "Ayo peduli pajak" atau gerakan sadar pajak? Nah, teman-teman harus tahu loh bahwa slogan ini memiliki makna bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus memupuk rasa peduli dan rasa ingin tahu terhadap perkembangan di Indonesia. Setelah itu munculnya slogan "Ayo peduli pajak" dan gerakan sadar pajak dilatar belakangi karena masih rendahnya tingkat wajib pajak dan masih besarnya dana wajib pajak di luar negeri yang belum dilaporkan, serta kondisi pandemi yang menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat. Jumlah sensus penduduk tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa. Hasil sensus penduduk 2020 bila dibandingkan dengan 2010 menunjukkan peningkatan sebesar
32,56 juta jiwa atau rata-rata mengalami peningkatan 3,26 juta jiwa setiap tahunnya. Hasil sensus penduduk tersebut berarti bahwa generasi yang lahir pada tahun 2013 dan seterusnya saat ini berusia 9-10 tahun sebesar 10,88%. Data statistik ini berarti bahwa 10 tahun yang akan datang akan terdapat 30 juta jiwa usia produktif dari anak-anak yang saat ini sedang dalam usia kategori sekolah. Mari kita bayangkan bersama apabila 30 juta jiwa anak bangsa ini menanamkan jiwa, saya adalah Dr. Rajiman masa kini. I am the agent of change, atau yang dikenal sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai positif bagi lingkungannya. Dengan menjadi agen perubahan, diharapkan generasi muda ini mampu berkontribusi ikut menggiatkan slogan "Ayo peduli pajak dan gerakan sadar pajak". Sebagai generasi muda, kita wajib menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menanamkan semangat gotong royong, jiwa tolong-menolong, dan menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai fondasi yang menjadi filosofi dalam menerapkan kebijakan wajib pajak, sebagai menumbuhkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis, bersinergis, tegas dan lugas dalam menghadapi tantangan global dan gerak cepat dalam membantu Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit menjadi bangsa yang kuat. Generasi yang memiliki kreativitas tinggi tak hanya mampu mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian, melainkan juga dapat membuka, mencetak, dan memproduksi lapangan pekerjaan untuk orang lain. Pemerintah berharap akan lahir generasi emas sadar pajak yang bermutu dan berkarakter di masa yang akan datang. Ditargetkan pada tahun 2045 akan terbentuk generasi emas sadar pajak yang paham akan kewajiban menyetor dan melaporkan pajak secara rutin. Tentu saja edukasi pajak bertutur akan memiliki andil dalam mewujudkan Indonesia emas tersebut. Bukan tugas yang ringan tentunya, akan tetapi menjadi orang yang optimis tentu lebih baik daripada menjadi orang yang pesimis. Nah teman-teman, mari kita contohi dan teladani jiwa semangat pantang menyerah Dr. Rajiman Widodiningrat hingga ia bisa bersekolah ke luar negeri serta mencetuskan ide tentang pajak. Kita semua adalah rajiman-rajiman masa kini yang siap berjuang dengan cara kita masing-masing. Mari tuangkan ide-ide cemerlang kita selama masih bersekolah, sehingga kita bisa menjadi generasi emas Indonesia yang bermanfaat. Tepak sembarang tepak, tepak dihias setiap hari. Bukan pajak sembarang pajak, pajak dibayar untukmu negeri. Pergi memancing ke tengah rawa, nampak buaya di pinggir rawa. Jikalau kita masih muda, mestilah tekun belajar dan berkarya. Pergi memancing ke ujung muara, ikan dipancing di ujung senja. Salam undur dari saya kepada Dewan Juli yang mulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.